Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Riko Rantau. Tolong di subscribe ya, dan like, komen, sama share ke teman-teman kalian semua kalau misalnya kalian suka video yang akan saya tampilkan ini. Saya di sini mau membicarakan tentang sharing lah, bukan maaf ya, bukan saya menggurui atau saya sok pintar masalah bidang ini. Saya juga masih baru, masih belajar juga, belum terlalu pintar bawa alat berat atau crane ini ya. Saya juga belum tahu banyak nama-nama crane itu apa, makanya di sini saya hanya men-sharingkan orang yang belum tahu crane itu fungsi dan alatnya gimana-gimananya. Saya akan mengasih tahu kalian dengan video selanjutnya ini ya. Jadi untuk para suhu-suhu, saya mohon maaf kalau misalkan saya menggurui kalian atau saya membuat video ini terkesan untuk menggurui kalian semua, untuk para senior, suhu atau segala macamnya. Saya juga di sini belajar dan semoga ilmu saya ini meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk orang awam yang tidak berkecimpung di alat berat seperti kita semua yang bawa ini, khususnya crane ya. Oke, kita simak video selanjutnya. Tower crane yang pertama. Tower crane ini biasanya kalian lihat bisa di gedung-gedung atau di kota-kota. Kalau kalian jalan Jakarta pasti banyak ya kan? Jakarta itu pasti banyak tower crane. Tower crane ini fungsinya biar mengangkat lebih simple lah timbang nanti ada crawler crane itu atau raptor crane atau mobil crane, karena dia mati di situ tempatnya, nggak bisa pindah-pindah, nggak bisa moving kemanapun kecuali dirubuhkan semuanya baru kita pindah segala macamnya ya. Mereka naiknya dari bawah ke atas tadi. Nah, yang kedua ini rafter dan mobile. Rafter crane ini kabinnya cuma satu ya kan, yang membedakan. Dan kalau mobile crane ini kabinnya ada dua ya kan, beda dengan rafter crane. Rafter crane ini kabin satu tapi fungsinya semua. Kenapa saya bilang fungsinya semua? Two in one lah namanya ya. Two in one itu dia moving, mau penggerak roda atau segala macam kerjanya, mengeluarin boom, teleskop atau segala macam seling atau apa kerja lah istilahnya, itu cuman di dalam kabin satu. Beda dengan mobile crane ya. Mobile crane itu ada dua kabin, satunya buat penggerak kita moving kemanapun ya kan. Yang kedua kabin atasnya itu buat kerja. Beda dengan rafter crane tadi ya. Jadi kalian bisa ngasih tahu ke orang-orang atau ke siapapun kalau ditanyain bedanya rafter sama mobil crane itu dari kabinnya gitu aja ya. Maaf kalau salah ya. Oke. Nanti kalian bisa jawab rafter crane itu two in one. Kalau mobile crane ya kabinnya dua, nggak bisa disamain ya kan. Yang satu buat penggerak roda, yang bawah buat penggerak roda, yang atas buat kerja ya kan. Kalau rafter ya satu untuk semuanya ya kan, bukan SCTV ya, satu untuk semuanya. Jadi bedanya rafter dan mobile crane itu seperti itu ya kawan-kawan. Dan yang ketiga adalah crawler crane. Crawler crane ini bagi saya susah karena saya belum pernah masuk ke dalam kabin crawler crane dan belum ada kesempatan. Kalau belajar sedikit-sedikit ada, cuman saya belum terlalu memahami ya. Bagi orang yang sudah pernah membawa crawler crane atau sudah sering membawa crawler crane, ini sangat gampang sekali karena untuk setting dan bongkarnya itu mereka udah hitungan jam atau hitungan menit pun udah, ya hitungan jam itu udah tabnya udah tahu, maksudnya udah susunannya dari pertama kita bongkar apa, dari masang kita setting itu apa, segala macam udah ngerti semua ya. Dan untuk movingnya kita, pergerakannya, feelingnya itu gimana, kita udah tahu semua ya. Untuk misalnya angkat berat barang yang ini sih, terus ngangkat barang kecil ini, atau butuh boom panjang berapa atau apa. Kalau sama rafter crane dan mobil crane tadi, feeling kita harus tepat, maksudnya barang sekian kita angkat dan boomnya kita keluar. Nanti itu akan saya bahas di video review atau
pengenalan crane satu persatu ya. Mungkin kalau di lokasi saya cuma bisa nge-review collar dan mobile dan rafter crane. Kalau TC kemungkinan agak susah, tapi insya Allah saya akan bikin video untuk TC crane ya. Kalau ada kesempatan saya akan bikinkan video untuk tower crane. Dan collar ini kalau yang ini agak-agak kayak amfibi ya kan, kayak amfibi. Dia di tempat lumpur kayak gitu ya harus dipasang plat atau segala macamnya lah. Pokoknya operator crane yang bawa crawler udah paling ngerti lah itu ya. Dan yang keempat ini hydraulic crane ini kayak ditaruh di suatu tempat, misalkan di pabrik atau di pabrik baja yang barang habis di open atau di apa itu yang nggak bisa diangkat sama orang. Nah, diangkatnya pakai ini atau apa segala macam buat membedakan satu barang ke tempat yang lain gitulah ya. Yang hydraulic crane ini kayak semacam hoist crane atau sering kita panggil itu OHC ya kan, overhead crane. Ini hydraulic crane ini sangat simple, sangat kecil, dan operate-nya bisa ini kayaknya di bawah boom atau di belakang ya. Ya pokoknya kalau misalkan ini sama kayak di boom truck. Boom truck tuh crane truck itulah, truk crane. Kalau bahasa apanya itu saya kurang tahu, tapi kalau bahasa lapangannya pasti panggil boom truck ya. Yang kelima hoist crane. Hoist crane ini seperti yang saya bilang tadi, ini biasanya ada di pabrik baja atau pabrik tekstil atau pabrik apa segala macamnya ya. Yang keenam ini jeep crane ini kayak truk crane, kayak boom truck itulah kayaknya ya. Terus masih banyak lagi macam-macam crane yang lainnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen di bawah. Kira-kira kalau ada salah-salah kata saya atau penjelasan saya yang kurang jelas, tolong dikritik atau di komen di bawah. Terus untuk para suhu-suhu yang sudah menonton, saya minta maaf kalau misalkan penjelasan saya kurang detail atau kurang bagus untuk didengarkan, atau masih banyak yang kurang, karena saya sendiri masih belajar untuk mengenal nama-nama crane dan masih belajar dalam menjadi operator crane ya. Terus sekali lagi saya minta maaf untuk semuanya kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk udah menonton, dan minta maaf banyak sekali, saya minta maaf untuk sudah menonton jika ada perkataan dan ucapan saya atau penjelasan saya kurang jelas. Saya pribadi atas nama channel Rico Rantau, saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk support terus channel saya agar bisa berkembang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.